A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda, senang banget ya. Pasti zaman sekarang ini semua orang itu pengen hidup enak. Apalagi kemarin kita sempat terpuruk di masa pandemi. Sekarang ini udah waktunya kita bangkit nih. Cocok banget. Kalau hari ini kita akan melawan orang yang suka berleha-leha atau bersantai-santai. Apa sih temanya hari ini? Temanya adalah kerja dong guys. Jangan cuma numpang hidup. Subhanallah. Kerja dong guys. Jangan cuma numpang hidup. Kenapa sih? Kenapa gitu? Bapak kayaknya agak sedikit terkesima lihat baju saya, bagus sih kan? Saya jarang-jarang gitu baju tangan panjang ini. Mau kondangan di sini. Tapi ya. bagus loh, formasi kita ini bagus banget. Ada merah kedua, ada biru dua. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ini Masya Allah luar biasa. Bib, ya. Nih, Habib punya anak perempuan kan? Betul. Pasti kalau misalnya 3 anak perempuan aneh. pengen nyari jodoh, ini anak jodohnya harus kalau bisa yang mapan suaminya. Kalau bisa, jangan sampai ntar pas udah nikah, tiba-tiba malah numpang hidup ke perempuannya. Nah ini bagaimana nih Bib nih? Solusinya supaya nggak nemuin ketemu calon menantu yang males-malesan orangnya. Nah ini menarik. Afwan Mas Fadli. Bib, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika ditanya, apakah pantas seorang laki-laki menumpang hidup terhadap perempuannya ataupun istrinya, maka dikatakan tidak pantas. Karena apa? Karena tidak mempunyai marwah, tidak mempunyai harga diri di dalamnya. Oleh karena itu, ditanya nih, bagaimana seorang laki-laki untuk mencari pasangannya? Kita sebagai laki-laki harus memiliki marwah, yakni mempunyai harga diri untuk bisa membiayai dan menafkahi istri kita. An-nikahu barakah wa isarahu mu'nah. Nikah adalah penuh dengan keberkahan. Dan ketika kita berusaha untuk mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rezeki bisa berjalan dengan sedemikian rupa dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Asal dijalankan dan diniatkan. Yang kedua, ketika ditanya, kalau misalkan seorang laki-laki dan seorang wanita, bagaimana caranya untuk memilih? Kalau wanita, tadi laki-laki sudah. Yang kedua adalah wanita. Wanita cara memilihnya adalah dia beriman dan bertakwa kepada Allah dan cocok. Nah ini mana cocok nih? Kalau misalkan dia nggak cocok, maka terjadi sebuah hal yang tidak baik. Dan sekupu di dalamnya. Itulah yang paling penting dalam poin ini. Karena apa? Ketika di sekupu, maka tidak akan terjadi sebuah hal-hal yang kayak tadi tuh. Numpang hiduplah, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bahwasanya sebagai seorang suami ataupun istri mengerti dan memahami hukumnya Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mau mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah, ketika mendapatkan suami yang dia tahu agamanya Allah, berarti dia tahu wa asyarahunna bil ma'ruf, dia harus mempergauli istrinya dengan cara yang baik, menafkahinya, membiayainya, berusaha ikhtiar keluar dari rumahnya untuk mencari rezekinya. Dia keluar dari rumahnya untuk menafkahi, gimana caranya punya anak, punya istri untuk menafkahi. Oleh karena itu, kalau misalkan ditanya, ketika ada pertanyaan, wah dia ini numpang hidup, dia ini kerja kesana kesini nggak dapat duit, ya kan? Dia kemana-mana pergi belum dapat, nggak apa-apa. Kita sabarkan, kita ikhlaskan. Kita perlu 1 bulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan. Dia beradaptasi dulu, mungkin lagi zamannya PHK. Udah, nggak jadi masalah. Doakan. Sebagai seorang istri doakan agar apa? Agar dia dapat rezekinya. Tapi kalau kerjanya suaminya cuma tidur di rumah, dia nggak keluar ke sana ke sini, dia cuma berharap dari istrinya aja, mendapatkan rezeki dari istrinya aja. Ini yang nggak benar. Atau dia berharap dengan mertuanya aja, ini yang nggak benar. Atau dia berharap, saya kan dikasih biaya sama ada tabungan, ini aja lah yang dipakai, atau ini aja yang dikeluarkan, habis. Ingat, carilah rezeki dimanapun kita berada. Carilah rezeki itu dimanapun kita tinggal. Ataupun mau keluar kota juga boleh cari rezeki. Yang namanya rezeki, Allah kasih.
asal ada niat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rezeki dengan keyakinan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Allah udah jamin rezeki kita. Allah sudah kasih rezeki kita, cuman bagaimana cara menjemput rezeki tersebut. Masya Ingat, Allah. jangan numpang doang. Nah, tapi ini saya tertarik nih Bib ya. Kadang-kadang hidup itu kalau penjelasan itu perlu analogi. Tadi terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi sebagai laki-laki ini juga harus punya marwah ya. Betul. Harus punya harga diri. Yang namanya laki-laki itu punya tanggung jawab kepada anak dan istrinya gitu. Nah, tapi gini Ustadz Maulana, izin nih, seandainya kita ambil analogi ya supaya Ustadz Maulana juga paham nih maksudnya. Naura udah nikah nih, ya kan, terus punya suami. Kenapa sih bukan Zizi aja? Enggak kan, saya kan ngomongnya sama Ustadz Maulana. Itu kan, terus tiba-tiba suaminya itu berhenti kerja. Udah berhenti kerja, akhirnya dia kayaknya nggak ada kemauan gitu. Gimana caranya nih Naura ngasih semangat ke suaminya ini, atau mungkin abahnya bantu ngomong gitu ya kan, supaya nih suaminya itu mau gitu loh cari pekerjaan lagi. Jangan terus-terusan apalagi numpang di rumah Ustadz gitu ya kan. Ngompor banget sih nih. Ini kan biar kena gitu ya kan, mohon izin penjelasannya. Udah gitu bangunnya siang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bagaimana cara menasehati suami agar semangat bekerja dan bisa bangkit dan tidak terus-menerus hidup numpang atau yang namanya apa sih pohon yang ada di pohon? Oh, Benalu. Benalu. Oh, ini anggap aja ini lagi nasihatin suaminya Naura ceritanya ya, biar lebih semangat. Ayo. Memenuhi kebutuhan suami serta melaksanakan kewajiban. Inilah yang dilakukan sosok wanita yang ketika betul tadi kata Habib Usman tadi mantap, bagus banget tadi tausiahnya. Ketika ada suami ataupun laki-laki yang bisa jadi dia baru-baru di PHK atau mungkin habis kecelakaan atau mungkin ada masalah di kantornya atau apapun, maka sebaiknya mohon izin kepada wanita yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan terpuruk ekonominya dan sebagainya, tidak ada kerjaan, maka yang dilakukan oleh wanita adalah memenuhi kebutuhan suami serta melaksanakan kewajibannya. Jadi bukan berarti suami tidak ada uangnya, nggak usah. Kau tidur di luar saja, tidak ada uang. Nanti ada uang baru masuk ke kamar. Nah, itu salah. Harusnya sosok wanita mendukung, memberikan bantuan, bahkan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai sosok wanita. Menghargai sosok yang namanya suami. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika wanita ini tidak respect atau tidak memberikan kemuliaan, penghormatan kepada laki-laki, yang notabene-nya adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, sebagai laki-laki pengayum. Meskipun tapi pada posisi ini dia lagi ada masalah. Ingat, wanita ditakdirkan punya kasih sayang dan laki-laki ditakdirkan penuh tanggung jawab. Jadi secara otomatis, secara lahiriah, ingat, ndak usah ajarin ikan berenang. Dia sudah pintar berenang. Ndak usah diajarin monyet manjat karena dia sudah tahu. Kenapa? Itu nalurinya. Maka naluri yang namanya laki-laki adalah naluri tanggung jawab. Minimal nganterin istrinya pergi kerja. Minimal pagi-pagi dia bersihin apa kayak kegiatannya. Jadi tetap kegiatannya tetap sama ketika dia punya kerjaan. Apalagi sebaiknya harmonisasi rumah tangga tetap ada. Dengan cara memuliakan, menghargai, taat kepada suami. Itu yang dilakukan sosok wanita. Jangan karena ada uang abang disayang. Tidak ada uang abang ditendang. Ini salah sebenarnya. Makanya wanita sebaiknya tetap memuliakan meskipun pasangannya sedikit. Kalau masalah materi, awal bulan dia muliakan, pertengahan bulan setengah cintanya, akhir Naura bulan tuh belajar dari Abah nih, Naura. Ya kan nanti Abah kalau misalnya calon suami Naura tiba-tiba begitu malas-malasan di rumah, Abah marah. Ya kan Abah? Naura, Aira, Masyita. Naura, Aira, Masyita sebulan disebut anak perempuannya. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Jazakallahu khairan katsiran.
Jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi. Nih buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah ini, Masya Allah ya, namanya orang berkeluarga, yang namanya ade atau ipar ya. Kadang-kadang udah nikah itu belum tentu selalu ada rezeki bisa buat beli rumah. Nah, mungkin ada yang numpang di rumah kakaknya atau yang numpang di rumah kakak iparnya gitu. Cuma pertanyaannya nih Ustadz Syam nih. Iya, siap. Bagaimana batasan-batasan nih seandainya ada ade ipar seandainya contoh gitu ya. Terus dia numpang di rumah kakak ipar gitu loh. Nah, itu apa sih yang harus diperhatikan gitu loh. Ya batasannya kalau memang harus terpaksa numpang apalagi lama gitu ya kan. Mau izin penjelasannya Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, tabe guruku Habib Usman, Tafadhol, Ustaz. Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah, kalau ditanyakan saudara, kita harus samakan dulu persepsi. Yang dimaksud saudara di sini adalah saudara kandung. Karena kalau beda jenis, laki-laki dan perempuan, sementara dia adalah saudara kandung, itu masih mahram. Karena dia adalah saudara laki-laki daripada si perempuan tadi. Namun kalau persepsinya adalah saudara jauh seperti sepupu. Karena kalau di sini kan biasanya sepupu juga disebut saudara. Jadi kalau Iya. saudara adik Ipar. istri, saudara ipar aman ya. Kalau adik laki-lakinya istri berarti dia masih mahram kepada istri, Iya. ya, masih mahram kepada perempuan tadi, berarti masih aman. Yang kita bahas adalah yang non mahram. Siapa itu? Misalnya adik laki-lakinya Syam dengan Jihan gitu, dengan istri saya, berarti mereka tidak mahram. Ipar itu tidak mahram. Maka apa batasan yang perlu untuk diperhatikan? Yang pertama adalah tidak diperkenankan untuk berdua-duaan di dalam rumah. Tidak diperkenankan untuk berdua-duaan di dalam rumah. Ini sama halnya dengan kita membahas tentang, mohon maaf, pembantu. Ya, tentang asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga, bolehkah mempekerjakan asisten rumah tangga yang beda jenis, lawan jenis dengan kita? Asisten rumah tangga perempuan, sedangkan tuan rumah adalah laki-laki. Boleh, asal dia tidak berdua-duaan di dalam ruangan yang sama atau lantai yang sama, atau tidak ada batasan di antara mereka. Maka yang pertama, batasan berdua-duaan itu mesti sangat diperhatikan. Karena diingatkan juga oleh baginda Nabi SAW bahwa ipar itu adalah kematian. Kalau bahasa ulama kita, ipar itu adalah racun, ya. Jangan sampai kita terlalu lengah dengan membiarkan berdua-duaan, akhirnya terjadi fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bukan mahram, otomatis yang dijaga adalah auratnya. Jangan karena menganggap saudaranya suami saya ini atau saudara ini, subhanallah, maka tidak menjaga auratnya di dalam rumahnya. Karena walaupun ada juga perempuan beranggapan begini, Ustadz kita kan disuruh untuk aurat kalau keluar rumah. Nah ini rumah saya, dia yang datang ke rumah saya, ya terserah saya, subhanallah. Tidak. Tapi karena berhadapan dengan laki-laki yang non mahram, wajiblah seorang wanita menjaga auratnya. Begitu pula dengan yang laki-laki tadi. Yang ketiga, seorang saudara yang numpang di rumah saudaranya mesti punya daripada rasa malu. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah daripada bagian daripada keimanan. Nabi SAW pun malu ketika numpang bersama dengan sepupu-sepupunya di rumah pamannya Abu Thalib. Maka Nabi SAW merasa malu berada di situ, sehingga Nabi SAW bekerja juga, mencari nafkah sendiri untuk dirinya karena ada perasaan malu dengan harga diri tadi. Yang keempat yang perlu untuk diperhatikan adalah tetap saja bahwasanya saudara ipar itu adalah orang lain, orang asing yang mana dia berbeda dengan suami. Maka subhanallah sering diberikan contoh oleh para ulama kita bahwasanya hati-hati dengan saudara ipar karena dia ada kemiripan dengan pasangan kita, ada kesamaannya. Jangan sampai timbul perasaan di dalamnya. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi kalau satu rumah nggak boleh ya? Nggak Tapi boleh. kalau ada ipar numpang rumah kita yang lain, boleh? Oh iya dong, kosong Nggak apa-apa ya, kosong. Kosong, iya. Tapi udah berapa lama biasanya harus itu? Ya tahu diri lah. Makanya jadi kita bahas tadi al-haya'u minal iman. Numpang itu paling lama 3 hari. Sebagai numpang tamu, paling lama. iya. Sebagai tamu. Oh, Kan iya, ada iya. batasan. Oh iya, walaupun rumahnya kita beda. Beda. rumah sama kita. Tetap Oh. namanya Kecuali numpang. memang kalau direkrut Iya, iya. menjadi Kecuali- penjaga rumah. Direkrut Nggak, memang. beda lagi kecuali mau ditumpangin. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong, Bib, kalau ada anak yang udah kerja ya, dia itu masih numpang sama orang tuanya. Allah. Boleh nggak tuh? Ini anak yang membebani orang tuanya. Kan anak, Bib. Anak harus mengerti aturannya. Tapi setelah yang satu ini deh, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Bib, balikin lagi deh, Bib. Nggak jadi, Bib. Bentar diomelin.